Halo sobat, kita ketemu lagi untuk melanjutkan program yang telah kita mulai beberapa saat yang lalu. Saya berikan judul Masih Jelas Dalam Ingatan Kita. Seingat saya, dalam pertemuan kemarin ini, kita membicarakan salah satu sifat utama dalam gereja kita, yaitu um, yang saya jelaskan kemarin ini, yang sering kita dengar dalam istilah Ecclesia Semper Reformanda. Nah, kita sudah melihat apa yang harus kita perbarui sebenarnya bukan institusi gereja ini, tapi pertama adalah kita sendiri. Nah, jadi memang dalam soal beriman ini, karena kita lahir dengan dosa, kita dituntut untuk selalu memperbaharui aggiornamento juga dalam hubungan dengan ini. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pertemuan ketiga ini. Kita akan fokus masalah apa yang harus kita perbarui. Kita ingin memperbarui kehidupan kita, karena banyak hal yang terkandung dalam hal ini. Tapi apa yang harus kita perbaiki? Lalu kita akan melihat bagaimana kita bisa menumbuhkan iman kita, karena iman inilah yang harus kita perbarui. Sebelum kita memasuki program untuk hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu. Nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Segala sesuatu telah Kau ciptakan, dan Kau akan memperbarui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Kau telah menerang umat-Mu dengan terang Roh Kudus. Bantulah agar kami semua selalu hidup berpikir benar dan bijaksana, serta hidup pakai dalam lipurannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita masih ingat awal daripada gereja kita ini. Sekitar 2000 tahun yang lalu, sebagaimana kita ingat, setelah kembali dari Galilea, ketika mereka menyaksikan Yesus naik ke surga, sesuai dengan perintah Yesus, mereka berkumpul di Yerusalem, menantikan kedatangan Roh kebenaran, sebagaimana Tuhan Yesus janjikan. Mereka berkumpul di ruangan atas, di mana perjamuan terakhir pernah diadakan. Lalu suatu hari, sebagaimana kita ingat, ketika mereka berdoa demikian, mereka bersatu bersama Bunda kita, Bunda Maria. Tiba-tiba datanglah Roh Kudus dalam bentuk lidah api yang menetap di kepala para rasul. Lalu sebagaimana kita baca dari Kisah Para Rasul, karena inilah sumber sejarah satu-satunya yang kita miliki mengenai kejadian ini. Ratu Lukas menceritakan kepada kita apa yang terjadi pada hari itu. Para rasul penuh semangat. Bukan saja para rasul, karena pada saat itu banyak orang Yahudi berkumpul di Yerusalem. Jadi keberadaan mereka di ruang atas itu pasti diikuti juga oleh umat Kristiani perdana lainnya yang datang dari bagian kota-kota lain. Malah mungkin mereka yang belum menjadi umat Kristiani perdana. Roh Kudus bukan saja mempengaruhi kehidupan para rasul, tapi juga semua orang yang ada di sana. Kita ketahui dari tulisan Satu Lukas, bagaimana para rasul dan umat Kristen pada saat itu penuh dengan semangat, penuh dengan gairah, menunjukkan betapa hidup iman yang mereka miliki. Sehingga sebagaimana kita ingat, orang-orang kagum. Dahulu mereka takut, tapi sekarang mereka tidak.
Mereka mewartakan kabar gembira sebagaimana Tuhan Yesus tugaskan pada mereka dengan penuh keberanian. Sebagaimana mereka lebih wajib tunduk kepada Tuhan daripada pada manusia. Kita bisa bayangkan, karena kita tidak bisa mengatur lebih banyak apa yang terjadi, tapi secara singkat sangat mengagumkan. Nah, inilah ciri gereja awal kita. Memang seharusnya gereja kita itu demikian, penuh semangat. Kenapa? Nah, kita lihat kan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Jangan berkembang. Banyak masalah yang timbul di dalam gereja ataupun di luar gereja yang mempengaruhi kehidupan umat. Karena gereja ini bukan saja untuk umat pada masa para rasul. Gereja ini adalah untuk umat sampai akhir zaman. Mungkin masalah-masalah yang ada dalam kehidupan pribadi, misalnya di keluarga, di pekerjaan, atau masalah yang kita alami di dalam gereja sendiri. Seperti kita lihat sekarang ini, kesulitan yang dihadapi beberapa orang untuk menjalankan kesatuan di dalam gereja, bersatu dengan Bapak Paus, dengan Pak Romo, para uskup, sebagaimana umur kasih perdana pada saat itu. Atau tanda-tanda lain, kekacauan, ketidakberesan yang kita tahu bahwa semuanya itu, ya ini tanda bahwa sebagaimana kata Bapak Paus Fransiskus, inilah tanda-tanda zaman, menandakan bahwa iman kita tidak sekuat seperti umat Kristiani. Karena itulah dalam gereja kita dengar keinginan orang untuk membaharui, mengharapkan Pentakosta yang baru. Santo Skripal sendiri, pendiri Opus Dei, dalam tulisannya di alur kumpulan refleksi yang dia kumpulkan di dalam buku alur, menyatakan demikian. Mari kita bersama-sama memohon Pentakosta yang baru, yang sekali lagi akan menangani dunia ini. Ya, semua kita rasakan, kita ingin hidup seperti umat Kristiani perdana saat itu, dengan penuh semangat. Karena kita tidak ingin kehidupan beriman kita yang menjadi beban dalam hidup kita. Hidup yang modern ini sudah berat. Karena itu kita banyak orang berusaha supaya mengurangi berat ini. Mereka tidak mau memikul beban yang lebih banyak. Nah, bagaimana kita bisa kembali kepada Pentakosta yang dialami oleh para rasul pada saat itu? Untuk itu, saya ingin kita kembali lagi yang dituliskan oleh Santo Lukas tentang Pentakosta. Jadi setelah banyak orang kagum dan tidak mengerti kehidupan apa yang terjadi sebenarnya di antara para rasul pada saat itu, ada yang berpikir malah mereka ini mabuk. Karena itu Santo Petrus angkat bicara. Lalu Santo Petrus menyatakan pada mereka demikian, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi singkatnya, apa yang masih lakukan menurut Santo Petrus adalah 3 hal. Pertama, bertobat dari kehidupan yang tidak berkenan pada Tuhan pada masa lalu. Bertobat, memohon ampun pada Tuhan. Lalu, hal kedua, mereka dibaptis. Mereka bersedia dibaptis. Memang pembaptisan, permandian, ramah memanggil itu memerlukan pertobatan. Mau memiliki hidup yang baru dalam Kristus. Tanpa pertobatan ini, sakramen permanen tidak ada artinya. Lalu ketiga, sebagai dampak daripada ritus ini, permanen ini, datanglah Roh Kudus.
Ya, kita semua, sebagaimana kita ingat, telah mendapat pencurahan Roh Kudus ketika kita dipermandikan. Menurut Katekismus Gereja Katolik, mengingatkan kita apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Nikodemus, ketika kita dipermandikan, kita dilahirkan kembali dalam air dan Roh. Jadi, ketika kita dipermandikan, kita telah menerima Roh Kudus. Roh Kudus telah datang pada diri kita. Lalu setelah itu, kita menerima juga sakramen penguatan. Dalam sakramen penguatan itu, kita memperoleh pencurahan Roh Kudus, artinya sembuh dengan segala karunia-Nya dalam bentuk yang berlimpah, sehingga menjadikan kita umat Kristiani yang dewasa, yang mengerti akan tugas yang harus dijalankan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Ya, dengan demikian kita Roh Kudus telah kita terima. Kan kita ini adalah bait Allah. Jadi Roh Kudus tinggal dalam kita. Tapi kita heran, kenapa kita tidak bisa hidup seperti umat Kristiani perdana pada saat itu? Untuk itu kita harus ingat, ketika Roh Kudus datang kepada kita, dan Roh Kudus membawa banyak semua karunia-karunia-Nya. Ini karunia inilah diberikan kepada kita karena kita telah bertobat. Salah satu karunia yang terbesar yang Tuhan berikan pada kita melalui Roh Kudus adalah karunia iman. Dan sebagaimana kita ketahui, semua karunia ilahi, bentuk apapun, itu harus kita tanggapi. Karena Tuhan memberikan karunia itu kepada kita karena cintanya pada kita. Iman yang kita miliki mungkin saja tidak seteguh sebagaimana kita harapkan. Karena itu kita ingat kemarin ini kita membicarakan tuntutan Arjunamento. Artinya iman itu perlu kita perbarui sehingga kita bisa sampaikan kepada orang-orang dalam zaman kita, dalam bahasa kita. Iman harus kita perbarui. Karena iman ini harus tumbuh. Kita harus memiliki iman yang teguh. Tidakkah kita ingat dalam sebagaimana dikatakan di dalam Injil, satu waktu datang seorang ayah dari anak yang sakit ayat. Dia telah menyaksikan banyak mukjizat yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Lalu dia memohon bantuan Tuhan Yesus karena anak ini sakit ayat ini sudah lama. Yesus menaruh kasihan kepada si ayah ini. Dia katakan, apakah engkau percaya? Karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, kata Tuhan Yesus. Lalu mendengar pertanyaan Tuhan Yesus itu, ayah dari sang anak, sang sakit ayah ini menyatakan, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jadi memang iman itu membuat kita maha kuasa. Kita ini makhluk, bukannya Tuhan. Tapi kalau kita memiliki iman, melakukan apa saja, tidak ada hal yang mustahil. Malah, kalau kita percaya, kita katakan, ini kata-kata Tuhan Yesus sendiri, gunung ini pindah ke laut, gunung itu akan pindah. Ya, hidup dalam zaman modern ini, betapa kita rasakan, kita memerlukan iman yang teguh demikian. Nah, Santo Skriba dalam kitab Jalan menyatakan, nah, ini jenis iman yang harus kita miliki. Iman, sukacita, dan optimisme. Jadi kalau iman yang kita jalankan dengan sungguh-sungguh akan membawa kita bersukacita. Kita tidak takut akan segala masalah yang kita hadapi. Kita tidak takut untuk masuki fase baru dalam kehidupan kita, normal baru yang kita dengar sekarang ini, dan kita jalankan dengan optimisme. Kenapa? Karena dengan iman kita tahu bahwa Tuhan setia akan kata-katanya. Tuhan selalu bersama dengan kita. Lalu Santo Skriba melanjutkan, tetapi jangan bodoh dan menutup matamu terhadap kenyataan yang ada. Ini nanti kita bicarakan
kesempatan lain mengenai ciri-ciri iman kita. Nah, supaya kita bisa bedakan perbedaan antara iman dan percaya tahyul. Percaya tahyul itu bukan iman. Nah, mari kita ingat bahwa kalau kita melihat kekurangan diri kita, tentu kita ingin merubah banyak hal. Kalau kita tidak rajin berdoa, sadar akan pentingnya doa itu, maka kita ingin berbagi diri kita ingin berdoa lebih banyak. Kalau kita jarang ke misa kudus, hanya hari Minggu, setelah mendengar penjelasan mengenai apa itu misa kudus, kita juga ingin merubah diri kita untuk menerima sakramen Ekaristi lebih sering. Tetapi di antara semua keinginan itu ada satu hal yang sangat penting kita perbaiki. Ini masalah iman. Karena iman itu adalah dasar dari kehidupan batin. Katekismus Gereja Katolik mengatakan demikian, bahwa iman itu sebenarnya membuat kita menikmati sebelumnya kegembiraan dan cahaya pandangan Allah. Nah, ini karunia yang kita dapat sebagai makhluk bila kita di surga, melihat Tuhan dari mata ke mata. Tapi kalau kita punya iman, di dunia ini sudah kita bisa rasakan. Dengan demikian, gereja mengajar pada kita, iman itu adalah awal dari kehidupan abadi. Karena itu hanya orang yang beriman bisa masuk ke surga. Jadi, saudara sekalian, mari kita fokus perhatian kita untuk memperbarui iman kita. Karena ini yang terpenting dari segala struktur kehidupan rohani kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan. Bila iman ini beres, semuanya beres. Malah kesulitan juga bisa kita atasi. Kenapa? Sebagai kata Tuhan Santo Skripa, kita yakin Tuhan bersama dengan kita. Nah, nanti kita akan lihat lebih lanjut apa sungguhnya iman itu. Tapi sebelum kita akhirin pertemuan kita hari ini, kita harus ingat sebagaimana saya katakan bahwa semua karunia Allah itu harus kita tanggapi. Kalau kita ingin bahwa iman kita teguh, pertama kita harus mohon bantuan pada Tuhan, karena ini karunia Allah. Kedua, kita harus perteguh keinginan kita untuk memiliki iman yang teguh. Ketiga, kita mesti berusaha untuk menjadi rendah hati. Kenapa? Supaya kita tahu apa yang harus kita perbaiki. Dan kita telah melihat, agar kita bisa fokus dalam usaha memperoleh iman kita, jangan kita hiraukan keinginan lainnya. Kita fokus. Kita ingin membina iman yang sungguh-sungguh berakar. Pertemuan berikutnya kita akan melihat apa itu sebenarnya iman. Tadi kita katakan bahwa iman ini adalah karunia Tuhan. Tapi karunia Tuhan ini harus selalu kita tanggapi. Dan untuk itu kita perlu bantuan. Nanti kita akan pertemuan berikutnya akan kita bicarakan masalah ini. Ya, jadi dengan demikian bagi saudara-saudara sekalian yang ingin memiliki saran-saran atau tanggapan atau komentar mengenai isi daripada pembicaraan yang hari ini, mohon kabarkan saya melalui email saya atau WhatsApp saya. Mari kita akhirin pertemuan ini, kita tutup dengan doa lagi. Semoga Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terlindung di antara wanita dan terlindung buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.